Ini adalah buku harian dari Nicholas Flamel, dan di sini tertulis, "Aku adalah legenda. Kematian tak pernah menghampiriku, penyakit tak mampu menyentuhku. Lihatlah diriku sekarang, dan akan sulit untuk menentukan usiaku. Sesungguhnya, aku terlahir pada tahun 1330 Masehi, lebih dari 670 tahun yang lalu. Aku telah menjadi begitu banyak hal dalam kehidupanku. Seorang dokter dan juru masak, seorang pedagang buku dan prajurit, seorang guru bahasa dan kimia, seorang penegak hukum, sekaligus seorang pencuri. Tetapi sebelum masa itu, aku adalah seorang alkemis. Akulah sang alkemis. Aku dikenal sebagai seorang alkemis terbesar sepanjang masa. Dipercaya oleh para raja dan pangeran, oleh para kaisar, dan bahkan oleh sang paus. Aku dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Aku dapat mengubah batu biasa menjadi permata. Terlebih lagi, aku menemukan rahasia kehidupan abadi yang tersembunyi di dalam sebuah buku sihir kuno. Sekarang istriku, Perenelle, telah diculik, dan buku itu telah dicuri. Tanpa buku itu, Perenelle dan aku akan menua. Dalam waktu 1 siklus bulan, kami akan layu dan mati. Dan jika kami mati, kejahatan yang telah begitu lama kami perangi akan menang. Ras tetua akan menguasai planet ini kembali, dan mereka akan menyingkirkan umat manusia dari muka bumi. Tetapi, aku tak akan menyerah tanpa berjuang, karena aku adalah sang manusia abadi, Nicholas Flamel. Dari buku harian Nicholas Flamel, sang alkemis, ditulis hari ini, Kamis 31 Mei, di San Francisco, kota tempat tinggalku. Aku akan menceritakan secara ringkas setiap bab dari buku The Alchemist karya Michael Scott. Bab pertama, seorang wanita bernama Sophie Newman sedang menelepon temannya yang bernama Ellie. Sophie sedang berada di dalam kafe dan duduk di dekat jendela sambil menelepon Ellie. Dari jendela itu, Sophie melihat mobil yang panjang dan ramping berhenti di depan toko buku kecil yang berseberangan dengan kafe tempat dia duduk. Sophie melihat ada 2 pria berbadan besar yang berdiri di seberang jalan, memakai mantel tebal, sarung tangan, dan topi. Padahal saat itu menunjukkan pukul 2 siang. Bahkan suhu saat itu adalah 27 derajat Celcius, bukanlah suhu yang dingin. Lalu dari pintu belakang mobil keluar seorang pria yang lebih besar dari 2 pria yang tadi. Sophie melihat pria yang barusan keluar itu memiliki gerakan yang kaku, kulitnya pucat berwarna kelabu putih, seperti orang yang sakit parah. Sophie mengira orang itu mengidap sejenis penyakit kulit. Kemudian ada sosok lain yang keluar dari mobil. Pria itu bertubuh kecil, namun penampilannya necis. Tapi anehnya, dia memakai setelan jas, bahkan sampai 3 lapis, berwarna kelabu gelap dan terlihat sangat kuno. Dia berjalan menuju keranjang yang berisi buku-buku yang terletak di bawah kanopi. Lalu Sophie menutup teleponnya dan memandang dengan takjub ke arah pria kecil itu. Sophie merasa ada sesuatu yang janggal pada pria itu. Lalu tiba-tiba pria itu seperti memandang ke arahnya. Ketika mereka seperti bertatap mata, Sophie langsung merasa seluruh bulu halus di lengannya berdiri. Setelah itu, pria itu menghilang masuk ke dalam toko buku. Josh Newman adalah saudara kembar Sophie yang bekerja di toko buku itu. Ketika Josh sedang berada di ruang bawah tanah toko buku itu, Josh mencium bau telur busuk dan permen mint di saat yang bersamaan. Dia melihat ke sekeliling dan menduga ada binatang mati di sekitar situ. Karena biasanya ruang bawah tanah itu selalu beraroma seperti kayu manis, bahkan Josh menyukainya. Saat itu, Josh sedang memeriksa beberapa buku, sebelum bau telur busuk itu kembali menyebar dan Josh benar-benar tidak tahan lagi dengan baunya. Lalu Josh secepat mungkin untuk naik ke atas, tetapi justru semakin ke atas, bau itu tercium semakin tajam. Josh melongokkan kepala melalui pintu ruang bawah tanah dan menatap ke sekelilingnya. Dan seketika itu juga Josh Newman menyadari bahwa dunia tidak akan sama lagi.